Zikir kan sesuai dengan panggilannya sholat. Wa aqimis sholat zikir. Nggak usah gimana khusyuk lagi buat, cuma zikir. Ini orang ilmu dibuka-buka panjang-panjang. Bingung nggak? Zikir, tapi zikir yang mana? Diambil dari hati orang yang bersih hatinya sana sama Rasulullah baru bisa. Kalau diambil dari hati-hati orang biasa, walaupun persis ilmu torekatnya bacaannya sama, kalau bukan mursyid tidak bisa nyentuh. Tidak bisa. Kalau tidak punya sanad, tidak bisa. Nah, itu orang pilihan. Pewaris Anbiya Mursalin. Kalau dia memang murid, jadi wakilnya dia bersandar tetap ke guru. Guru sampai bersandar kepada Rasulullah. Di atas Rasulullah ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prosesnya gitu. Nah, ini sebagai dasar baku, jadi nggak toleh-toleh kemana-mana lagi. Sehingga kalau orang berapa panjang-panjang percuma. Mau dikasih gampang, mau cari yang sulit. Sudah dikatakan mudah, cepat, utama, kok kamu capek sulit. Ya, nah ini khususnya para wakil-wakil takin, iwan-iwan yang di lapangan. Akhirnya semua itu saya katakan tadi cuma dua diminta sama Allah. Tanda-tanda orang takwa dan beriman yang sempurna itu mendirikan sholat, zikir dalamnya. Sholatnya itu syariat, zikirnya itu hakikat. Dan membelanjakan sebagian hartanya. Zakat, infak, sedekah. Nah, sebaik-baiknya umat itu kepada manusia itu manfaat bagi orang lain, dan setingginya ibadah dia membelanjakan sebagian hartanya. Dua. Kesimpulannya semua itu dilihat dari situ. Kalau sudah kamu berilmu, kamu jadi kiai, lihat saya ini dua ini saya laksanakan enggak? Nanti ngomong tinggi-tinggi, ngomong gini-gini nggak dilaksanakan. Kata Allah kamu termasuk pembohong agama masih. Ya, ini yang diperiksa tiap hari ini loh. Sedekah saya, zikir saya ini kamu introspeksi nih. Ini dilihat terus ini, diwaspadai. Karena Allah cuma melihat itu. Aku melihat apa yang ada dalam hatimu, itu yang dilihat. Nggak dilihat lagi yang lain-lain itu sudah. Jadi kesimpulannya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin juga manakib nanti lebih sampaikan secara keseluruhannya. Ini kalau sampai datang sebagai tokoh-tokoh saya, orang-orang saya yang menyampaikan di lapangan, maka saya khususkan. Tapi mungkin besok itu kita nyampaikan itu juga. Ya, hampir ceramah-ceramah saya di YouTube semua hampir itu cuma saling kadang-kadang ada tambahan-tambahan aja. Paham ya? Mudah-mudahan Ustadz semua menyampaikan tidak bertele-tele, mudah, cepat. Ini durasinya tadi berapa coba? Ada 1 jam? Ya, 1 jam cukup. Kalau mau nambah seperti ceramah saya 1 jam lagi, suku dari zikir seperti yang sampaikan ya. Nah, mati pun kuncinya cuma zikir. Nggak berlaku semua. Harta, anak pinak sampai nggak berlaku. Amal soleh nggak berlaku. Cuma mendawamkan zikir, itulah baru kamu selamat. Makanya Pondok Pesantren Suraya, Abah Anom tidak mengajarkan apa-apa sama saya. Masalah hakikat tadi sudah dikatakan, ya toh, ibarat pohon bibit yang ditanam, zikir itu tadi sudah sampaikan, tanahnya subur, niat yang baik, yang nanam ahli guru kita. Nah ini yang paling penting lagi, ini siramannya. Makanya orang bertorekat kalau nggak ada halakohnya, nggak jadi. Itu tempat pelatihannya itu. Rasulullah itu hampir 10 tahun itu. Baru turun itu. Rukun iman. Setelah rukun iman turun, ternyata rukun iman tidak percayanya kepada Allah, para Allah, para malaikat, kitab dan seterusnya. Terakhir, takdir buruk dan baik. Setelah kamu percaya semua ini, kamu diuji sama Allah. Tidak percaya, belum keuji dengan buruk dan baik. Nah, diujilah kamu. Diujinya di mana? Di syariat ini. Ujiannya itu di syariat Islam itu ujiannya. Gimana sahadatmu?
bagaimana sholatmu, bagaimana zakatmu, bagaimana hajimu. Itu ujiannya di situ. Kamu sudah mengaku kita uji. Nah kalau kurang, bukan diuji itu kamu supaya mau dihukum. Supaya kamu tahu kelemahanmu, supaya kamu sempurnakan. Maka diberi waktu. Bukan untuk dihukum. Untuk supaya tahu, oh kekurangan saya di sini. Bukan Allah supaya tahu, Allah sudah tahu. Kamu yang nggak tahu. Kamu tidak kenal dirimu, nggak tahu posisimu itu sampai di mana sudah. Oh kekurangannya di sini, oh kekurangan saya di zakat, oh kekurangan saya di sholat, oh kekurangan saya di sini. Tinggal melengkapinya ya. Nah, melengkapi dengan apa? Ya toh. Nah, melengkapinya itu, ya itu dua tadi. Dengan mendawamkan zikir dan membelanjakan cuma itu sudah. Maka kalau itu, nah, melengkapi itu ya. Nah, di dalam diri manusia ada suara kalbu, zikir itu yang melengkapinya. Kalau itu sempurna, sempurnalah semuanya. Makanya kita tidak boleh duduk-duduk seperti orang biasa. Maka ada pelatihannya tadi, jangan kamu palingkan. Nah ini ada di dalam, sering-sering di dalam majelis tahlil, di dalam majelis apa, hataman ini tadi, manakib, ya. Bersabarlah kamu duduk-duduk bersama orang yang mengharapkan ridhonya Allah pagi dan petang. Ini sabar duduk situ. Jangan kesusu mau pulang lah, mau inilah, mau apa. Siapkan memang. Karena itu tamunya datang itu bukan kamu aja, termasuk para wali-wali, para malaikat turun tuh beribu-ribu bersab sampai ke Allah. Bukan kita kumpul tuh ecek-ecek gitu. Maka jangan mengatakan, aku nggak mau datang, aku males. Karena ada si fulan saya nggak cocok. Tidak ada urusannya sama manusia, kamu urusan sama Tuhan kok. Ya, untuk mendapatkan rahmat tadi. Jangan kamu palingkan pandang pada perihal, jangan lagi kita duduk itu supaya laris, supaya kaya, supaya hebat, jangan lagi. Jadi balik orang awam lagi kita. Jangan. Jangan kamu ikuti hati orang yang lalai, apalagi mengikuti hawa nafsunya orang yang melampaui batas. Jangan fokus. Kalau ada guru di situ terus fokus ke guru, karena kamu dalam rangka dituntun sampai kepada Allah, sampai selesai. Itu ada pelatihannya, kalau nggak bisa. Nah untuk pelatihan untuk mencapai apa tadi yang saya katakan tadi, melawan amaroh kita, lawamah kita sampai mutmain. Nah itu latihannya di situ. Makanya zaman dulu orang habis ditalkin itu nggak disuruh baca kitab, ya kasih kitab, suruh apa? Suruh apa? Orang tarekat suluk. Suluk itu istinya mujahadah, riyadhah dan sebagainya. Iya, suruh buka kitab enggak? Nah suluk itu kita diganti di mana? Di hataman itu. Kalau enggak kita enggak kuat seperti orang dahulu. Nah kalau kamu berzikir di luar sana, berzikir ini kan kalau kamu istiqomah ya sudah suluk juga. Paham? Buka kitab enggak, itu buka hijab terbuka satu-satunya. Kalau bersih anak cucu Adam, dia bisa melihat kerajaan di langit. Maksudnya hak kebenaran, dan dia bisa melihat kebenaran, ya tuh, tidak lagi dengan pengetahuan melihatnya, tapi jelas dia bisa merasakan dan melihatnya dengan cahaya pengetahuannya tadi. Makanya nggak pakai kitab. Ya nggak pernah baca belajar kitab, nggak pernah. Apalagi saya nggak bisa baca kitab. Nah abah itu ngajar saya itu begitu caranya, sistemnya abah ngajar saya. Yang saya ambil itu. Nah ini saya berikan. Nanti terproses dengan sendiri. Asar barang siapa tetap di jalanku, tidak berubah. Senang tidak berubah, susah tidak berubah, untung tidak bersekat, tidak, tetap istiqomah. Nanti aku turunkan hujan yang banyak. Sekering apapun tanah, kalau hujan diturunkan, dia akan tumbuh tanaman-tanaman di situ. Makanya mutunya Suryalaya itu, mutunya Torekatu seperti pohon di surat Ibrahim ya. Akarnya menghujam ke bumi, ujungnya langit.
dan setiap saat dia